Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrata Ayun Amamika, NIM 171541246, Prodi Desain Mode Batik di jurusan Kria, Institut Seni Indonesia Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan desain mode batik presented by Qurrata Ayun Amamika. Yang di sini saya membahas tentang profil data diri, hasil tugas karya, rencana jangka pendek dan panjang, dan juga rencana tugas akhir. Untuk pertama yaitu profil data diri. Perkenalkan kembali, nama saya Qurrata Ayun Amamika, lahir di Blitar pada tanggal 29 Mei 1998, alamat rumah Jombor RT 2 RW 3, Mandesan Selopuro, Blitar. Saya memulai pendidikan di TK Dharmawati dari tahun 2002 sampai 2004. Kemudian melanjutkan ke sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri Mandesan 1 dari tahun 2004 sampai 2010. Dan melanjutkan SMP di SMP Al-Azhar Surabaya dan juga SMA di SMA Al-Azhar Surabaya jurusan MIA. Kemudian sebelum melanjutkan ke ISI Surakarta, saya pernah kuliah di IAIN Tulungagung mengambil jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Karena tidak ada ketertarikan sama sekali di bidang ini, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari kampus. Dan akhirnya saya mengambil jurusan Desain Mode Batik ISI Surakarta ini. Memang pada dasarnya saya tertarik dengan seni yang sebenarnya saya tidak memiliki bakat di seni. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk saya belajar dalam bidang seni dan menyelesaikan tugas-tugas di setiap semester. Dan sekarang akan memasuki semester 7, di mana di sini sudah saatnya mempersiapkan untuk tugas akhir. Terus selanjutnya yaitu hasil tugas karya. Di sini saya hanya menyantumkan hasil tugas karya praktek yang mana di dalam tugas ini juga berproses dari teknik menggambar batik di kertas sampai ke beberapa teknik membatik dan juga mengaplikasikan batik ke dalam busana casual, gaun, dan juga baju kreasi yang dikolaborasikan dengan barang bekas. Pertama, ini merupakan hasil tugas karya semester pertama, di mana dalam tugas ini merupakan teknik paling dasar dalam mempelajari bidang seni, mulai dari mengaplikasikan warna, arsiran, dan mengasah olah pikir dalam menciptakan sebuah batik dengan menggunakan ornamen-ornamen Nusantara. Untuk pertama yaitu gambar dengan teknik pewarnaan dalam mata kuliah Nirmana. Di sini menggunakan bahan kertas dan juga menggunakan cat mobilek yang dicampur dengan pigmen. Untuk gambar 2 yaitu teknik arsir dalam mata kuliah gambar model, yang mana di sini juga diajarkan mewarna dengan menggunakan tinta Cina dan juga cat air. Kemudian gambar yang ketiga yaitu menggambar batik dengan menggunakan ornamen bunga dalam mata kuliah ornamen Nusantara. Selanjutnya di semester 2 ini kita diajarkan menggambar batik di atas kertas dan juga diajarkan menggambar postur proporsional model yang biasanya untuk mendesain baju yang akan dibuat. Untuk gambar yang pertama yaitu menggambar batik di atas kertas. Di sini kita juga menggunakan bahan kertas dan juga cat mobilek yang dicampur dengan pigmen. Untuk gambar kedua yaitu menggambar postur tubuh model. Dan kemudian semester 3, di mana semester 3 ini merupakan masa-masa tersulit yang harus memulai semua dari nol. Dari mulai menjahit, karena bukan lulusan dari SMK jadi belum tahu apa-apa tentang menjahit, membatik, make up tradisi, dan juga membuat busana kreasi yang dibuat dari bahan bekas. Untuk gambar pertama yaitu mata kuliah make up tradisi, yang mana di sini kita berkelompok 3 anggota, yang setiap minggunya kita bergantian dari memake up dan juga membuat dodot seperti pada gambar.
Untuk gambar kedua yaitu tugas batik yang menggunakan teknik batik tulis dengan menggunakan pewarna naptol. Untuk yang ketiga yaitu membuat baju kreasi yang 50% menggunakan batik dan menggunakan bahan-bahan bekas. Di sini saya menggunakan bahan-bahan bekas dari bungkus semen yang dicat dengan menggunakan cat warna abu-abu. Di semester 4 ini sudah mulai untuk belajar membuat gaun berkelompok, membuat batik dengan menggunakan teknik cap, membuat tapestri dan juga tenun. Untuk gambar pertama yaitu gaun malam yang dikerjakan berkelompok. Untuk gambar kedua yaitu batik yang menggunakan teknik cap. Di sini saya menggunakan kain primissima dan juga menggunakan pewarna remasol. Untuk ketiga yaitu tapestri. Di sini saya membuat karya dengan menggunakan tema kepala panda. Semester 5 ini kita diajarkan membuat baju batik yang mulai dari awal kain masih putih sampai menjadi baju, dan di fashion show kan juga membuat batik dengan menggunakan teknik lukis. Untuk gambar pertama yaitu tugas adibusana, di mana tugas adibusana ini kita memulai dari kain yang berwarna putih, kemudian dicorek, lalu dicanting, kemudian pewarnaan ini ada dua itu pewarnaan pertama, kemudian ditutup yang disebut dengan bironi, dan kemudian dicelup kembali, dan selanjutnya sudah bisa menjahit. Untuk gambar kedua yaitu batik menggunakan teknik cap, di mana di sini saya membuat batik ini dengan mengambil tema fotosintesis, yang mana di dalam keduanya ini saling bergantungan. Kemudian rencana jangka pendek dan panjang. Untuk rencana jangka pendek saya ingin memulai usaha untuk memenuhi kebutuhan tugas-tugas kuliah, entah usaha apapun yang bisa saya lakukan, dan untuk melanjutkan studi lagi untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Untuk rencana jangka panjang saya ingin membuka usaha dari apa yang saya dapat selama kuliah ini, dengan membuka butik dan yang di dalamnya terdiri dari baju casual, pengantin, pesta, dan juga batik. Jika memang ada kesempatan, saya ingin mengamalkan ilmu dengan mengajar atau menjadi dosen. Kemudian rencana tugas akhir. Rencana tugas akhir ini saya akan membahas rencana tugas akhir. Untuk tema saya mengambil gong yang ada di daerah Blitar. Gong ini memiliki sejarah yang bersangkutan dengan candi di Blitar. Kemudian batiknya akan saya jadikan busana muslim untuk pakaian pesta untuk orang dewasa. Dan rencana untuk ujian pendadaran saya ingin memfashion showkan di mall agar tidak hanya mahasiswa yang bisa mengapresiasikan karya saya. Ujian tugas akhir ini setiap orang harus membuat karya sebanyak 5, yang mana di dalamnya terdiri dari batik yang diaplikasikan ke dalam sebuah baju, dan juga bagaimana cara pemasarannya. Nah, seperti itulah yang ingin saya jadikan gambaran untuk tugas akhir saya nanti. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi saya.